Mau sampaikan satu firman Tuhan masih dalam tema dari Daniel 11 pasal 32, yaitu saya beri judul Deeper. Deeper ini berarti kita masuk lebih dalam lagi ya. We go deeper gitu. Kita masuk di dalam hubungan dengan Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. So saya mau ajak kita baca lagi Daniel 11 ayat 32. Kita baca bersama-sama bahasa Inggris aja ya. Boleh? 1, 2, 3. But the people who know their God shall stand firm and take action. Umat yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat dan bertindak. The people who know their God shall stand firm and take action. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya mengetahui Tuhan aja itu tidak cukup sebenarnya. Tapi kita perlu mengenal Dia secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi? Ini sebenarnya bukan sebuah pilihan ya. Bagi orang percaya itu berhubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan itu bukan sebuah pilihan, tetapi itu sebuah keharusan. Tapi kalau dengar keharusan sepertinya paksaan ya. Tapi ini menjadi sebuah kerinduan di mana memang mengenal Tuhan itu menjadi sebuah kehidupan yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ingat bahwa kita ini sebagai gereja, kita digambarkan sebagai mempelai wanita daripada Tuhan. Di dalam sebuah hubungan, kalau saudara mau menikah, saudara pasti kan akan mencoba untuk mengenal pasangan saudara sebisa mungkin. Dan bahkan sepanjang pernikahan, dari nanti udah 5 tahun, 10 tahun, pernikahan perak, pernikahan emas kalau Tuhan izinkan, itu sebuah proses yang tidak pernah berhenti untuk kita terus mengenal pasangan kita. Nah, demikian juga sebenarnya di dalam kehidupan kekristenan kita. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Nah, saudara, di kalimat ini ada kata that they know you. So this is eternal life, that they know you. Kata know ini ditulis dengan yaitu bahasa aslinya ginosko. Ginosko itu apa? Artinya experimental knowing. Jadi it's not simply an intellectual understanding of facts about God or Jesus or the Bible, but this is a relationship with Jesus Christ. Kata know ini, kenal ini bukan artinya secara kita punya ilmu pengetahuan tentang Tuhan, kita tahu siapa Tuhan, kita tahu ayat Alkitab, kita tahu sejarah kehidupan Yesus dan lain sebagainya, tetapi itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Karena banyak orang ini mempelajari Alkitab, mereka yang tidak percaya Tuhan pun mereka bisa tahu firman Tuhan, betul ya? Iblis tahu firman Tuhan, tetapi apakah kita mengenal pribadi itu sendiri, Tuhan itu sendiri? Nah, sore hari ini saya akan ajak saudara untuk kita boleh lihat beberapa firman Tuhan, dan saya berdoa biar sore hari ini kita boleh pulang dan kita punya sebuah pemahaman untuk bisa mengejar Tuhan lebih lagi, untuk masuk dalam hubungan dengan Tuhan yang lebih dalam lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak nabi Tuhan ya, ada banyak rasul-rasul, ada banyak orang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Nah, saya mau ajak kita lihat ada beberapa orang atau beberapa nabi dan rasul Tuhan, di mana mereka ini memiliki sebuah kerinduan yang lebih lagi kepada Tuhan. Oke, mereka punya satu doa dan mereka mengharapkan Tuhan lebih lagi. Mereka merindukan Tuhan lebih dalam lagi. Mereka menginginkan Tuhan lebih dalam lagi. Terlepas dari siapa diri mereka, apa yang mereka lakukan, tapi mereka menyatakan bahwa mereka ingin Tuhan lebih lagi. Nah, ini yang pertama, kita lihat di dalam kitab Musa. Musa bilang begini ya, di Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-13, dia bilang begini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu.
So Musa katakan begini bahwa, let me know your ways so that I may know you. Wah kalau dilihat ini Musa zaman dulu ya, itu nabi-nabi kan ngobrol sama Tuhan tuh udah kayak kita ngobrol aja gitu ya, nanya Tuhan mau kemana nih, kasih tahu Tuhan, enak banget kayaknya ya, kayaknya asik sekali. Tuhan bilang pergi kemana, pergi ke sini, lakukan ini. Tapi buat Musa seorang nabi yang luar biasa, dia tetap punya sebuah doa, dia katakan so that I may know you. Ini dalam Amplified Bible bagus sekali. Di dalam kurung di situ dibilang becoming more deeply and intimately acquainted with you, recognizing and understanding your ways more clearly. Wah, ini kalau dilihat dia udah kenal Tuhan, dia sudah intim dengan Tuhan, dia sudah dekat dengan Tuhan, dia sudah mengerti apa yang menjadi jalan Tuhan, udah mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, tetapi Musa aja tetap berdoa supaya lebih lagi Tuhan. Aku mau lebih ngerti lagi, lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Nah itu Musa. Oke, beberapa contoh aja ya. Kemudian Daud ini orang yang luar biasa. Seorang panglima, seorang raja, seorang yang rendah hati dari seorang gembala. Dia katakan begini, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Ini waktu Daud memang di dalam masa yang berat di dalam kehidupannya. Dia katakan, oh God, you are my God, with deepest longing I will seek you. Wah luar biasa, with deepest longing I will seek you. Jadi Daud tuh dia punya sebuah deepest longing. Ini kayaknya saya nggak tahu, mungkin kita dalam puasa ini kita perlu belajar lagi memiliki yang namanya deepest longing ini gitu. Mungkin dulu kalau yang pernah LDR, long distance relationship ya, I know what you feel. If you have experience, you are missing someone else, tapi nggak ketemu. Nah itu kan kayaknya ada deepest longing. No, I want to see him, I want to meet him, I miss her so much gitu. Wah itu kayaknya kerinduan yang luar biasa. Nah itu yang Daud miliki tuh. Nah buat kita, apakah kita masih punya kayak gitu enggak? Masih enggak? Kayaknya aduh pengen cari Tuhan tuh kayak, aduh pokoknya kayak mau ke Sky Cafe dikejar gitu. Pokoknya mau berapa ratus miles dikejar. Kenapa? Karena pengen banget. Nah itu yang Daud lakukan. Dia bilang with deepest longing I will seek you. Dengan sebuah kerinduan yang luar biasa, aku mencari engkau, jiwaku itu haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering yang tandus, tiada berair. Kalau diairin, wah itu langsung diserap luar biasa. Wah itulah hati yang saya pikir itu akan diisi oleh Tuhan dan dipenuhi oleh Tuhan luar biasa. Oke, contoh ketiga dari kehidupan Paulus. Ini Paulus juga seorang pribadi yang luar biasa, di mana kalau saudara lihat dia asalnya kan Saulus ya. Saulus dia penganiaya orang percaya, dia yang ngebunuhin orang percaya, tapi suatu saat di dalam perjalanannya dia ketemu dengan Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan, kemudian dia menjadi buta. Dia menjadi buta, kemudian Tuhan bekerja, dia dibawa, kemudian singkat cerita dia ketemu Tuhan, matanya celik lagi dan dia akhirnya diutus oleh Tuhan. Dan dari situ dia berubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Di dalam perjalanan pelayanan Paulus, dia mengalami banyak hal. Dia mengalami mujizat, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami kapal karam lah, pokoknya yang selain hal yang luar biasa, yang amazing gitu, yang wow, dia juga mengalami tekanan, dia mengalami intimidasi, dia mengalami ancaman, dia juga mengalami aniaya. Tetapi kita lihat dari seorang yang sudah mengalami Tuhan luar biasa, dari contoh ketiga ini. Paulus dia katakan seperti ini di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10. All I want is to know Christ and the power that raised him to life. I want to suffer and die as he did. Saudara bayangkan, bahkan ini kalau kita bisa mengerti lebih lagi ya, satu orang ini bisa menyampaikan kepada kita, saudara dilihat di Alkitab sebenarnya ada sebuah panggilan yang Paulus katakan bahwa kita dipanggil juga untuk menderita untuk Tuhan. Itu adalah kasih karunia buat kita. Dia
Saya percaya nih Paulus bukan orang bodoh, tapi dia ngerti apa yang menjadi isi hati Tuhan karena dia begitu dekat dengan Tuhan, sehingga dia memberikan dirinya bahkan rela beresiko kalaupun dia harus mati, dia akan mati untuk Tuhan seperti Ratu Esther. Dia katakan I want to suffer and die as he did. Ini jarang sekali kayaknya doa orang percaya seperti ini. Ada nggak yang berani berdoa seperti ini? Well, dalam arti kita mesti mengerti bahwa di dalam pelayanan kita perlu setiap saat siap sedia menderita untuk Yesus. Ada amin. Tapi dari mana kuncinya? Paulus dia kenal Tuhan dan dia terus rindu akan Tuhan. Dia terus mencari Tuhan. Sampai akhir hidupnya itu yang dia kejar. Dia ingin mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kalau kita lihat Filipi 3 ayat 12, dia katakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. So I admit that I haven't yet acquired the absolute fullness that I am pursuing, which is God Himself. But I run with passion. Waduh, kayaknya emang kalau baca begini ya, kita kayaknya rendah banget gitu ya. Seorang Paulus, seorang Musa, seorang Daud gitu dalam posisinya dengan siapa mereka masih mencari Tuhan. Well, maksudnya apa? Artinya bagi kita itu apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Maksudnya begini, bahwa selama-lamanya kita sudah mengikut Tuhan, sejauh-jauhnya kita sudah mengikut Tuhan, sekenal-kenalnya kita dengan Tuhan yang kita sembah sampai hari ini, mari kita boleh selalu memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Ada amin. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Kasih Tuhan begitu dalam bagi setiap kita, begitu luas, begitu tinggi, begitu luar biasa. Ada banyak hal yang kita tidak tahu tentang Tuhan kita. Ada banyak hal yang kita perlu pelajari tentang Tuhan kita. Suatu saat ada seorang dosen dari Institut Teknologi Bandung yang dia katakan, dan saya belajar banget, dia bilang begini, semakin saya belajar ya katanya, semakin saya tahu bahwa semakin banyak yang belum saya tahu ternyata. Betul ya? Gitu. Semakin saya belajar, saya bukan semakin pintar sepertinya, tapi kayaknya saya semakin bodoh karena ternyata oh ya ini saya belum tahu ya. Oh ini belum tahu ya. Wah, ternyata ini belum tahu. Ini masih bisa dicari tahu begitu. Nah, demikian juga sebenarnya sikap kita terhadap Tuhan bahwa ketika kita belajar tentang Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan, saya mau share, saya mau ajak jemaat Tuhan kita boleh lebih dalam lagi memiliki hubungan dengan Tuhan lewat 5 cara atau 5 jalan ini. So 5 ways to go deeper with God. Number 1, cepat aja. Yang pertama, let's go deeper in our relationship, or we can go deeper through the scriptures. Scriptures itu apa? Scriptures itu adalah firman Tuhan itu sendiri ya. Jadi yang pertama, kita lebih dalam di dalam firman Tuhan lewat firman Tuhan. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan lewat yang namanya firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 katakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Nah saudara, bahwa firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu dikatakan Allah itu sendiri. Ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dia memberikan kepada kita firman-Nya. Dan lewat firman itulah kita mengenal Tuhan. Lewat firman-Nya kita bisa dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau tidak baca firman, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang ada dalam hidup kita? Dulu waktu saya mulai kenal mantan pacar yang udah jadi istri sekarang, puji Tuhan. Gitu. Itu kan gak ada zaman handphone ya. Wah, telepon pun mahal. Dulu masih telepon yang dipakai yang warnanya oranye tuh. Masih tahu nggak? Mungkin yang lama di Indonesia tahu. Jadi pakai 50 rupiah gitu. 50 rupiah telepon bisa cuma 3 menit. Saya dulu nakal, by the way. Ini sekali-sekali ya share masa lalu ke jemaat nggak apa-apa lah ya. Asal jangan digosipin ya. Jadi karena seneng telepon mahal. Terus
si koin 50-annya sama saya dibolongin. Wah dibor, udah gitu dikasih tali dong. Cet. Nah jadi bisa nelfon ceklek 3 menit kan, udah gitu ditarik lagi, cek keluar sambil ngobrol gitu. Jadi bisa 15 menit, bisa 18 menit, 21 menit kalau nggak ada orang. Jadi hemat 50, ntar ya nggak ada keluar uang gitu. So kalau saudara nonton Dylan itu nggak ada apa-apanya saya bilang. Oke, jadi dulu tuh untuk komunikasi gimana? Telepon mahal, mesti jalan dulu. Waduh, telepon rumah juga belum ada dulu. Sampai akhirnya tante saya, nenek saya pasang telepon, nah itu baru agak longgar. Tapi sebelum ada itu, saya tuh surat-suratan. Nah ini terakhir ke Indonesia itu suratnya masih ada loh, ternyata diplastikin. Itu wah bawa jangannya malu juga kayaknya. Jangan dibuka. Padahal jaraknya dekat. Aduh kalau dibilang misalnya rumah saya di sini, sekolahnya Jen itu cuman deket gitu, deket banget. Bahkan kayaknya kantor pos lebih jauh. Jadi kadang-kadang tuh ini ke kantor posnya nganter surat, padahal kalau pernah diposin sendiri bisa langsung jalan cuman ada sekitar 5 menit, 7 menit bisa ngeposin sendiri. Tapi kan masa gengsi dong, istri saya pacar perempuan datang ke rumah cowok ngeposin surat ya, apalagi kalau ketahuan gitu. Jadi surat-suratan tuh selama mungkin setahun lebih lah, sampai 2 tahun mungkin, jadi suratnya banyak. Jadi hobinya apa? Langganan ke toko buku, cari surat yang bagus, Vido Dido lah, Hello Kitty lah, pokoknya segala macam saya tahu lah dulu lah pokoknya. Tokoh-tokoh kartun itu, gambar-gambar. Jadi lewat surat-suratan. Lah ketemunya emang gak pernah, jarang banget gitu. Apalagi masih kecil kan. Wah dulu saya lebih pendek loh dari istri saya segini. Wah itu Jen tuh lebih tinggi dari saya cuma sekupingnya. Saya ngeliat nih cewek bongsor banget ya. Gitu. Bayang gak ngelihatnya ke atas gitu. Maka dari itu saya bertekad di SMA, saya mesti olahraga, mesti tinggi. Terlepas dari kepahitan yang saya pernah ditolak masuk SMIP itu, jadi akhirnya lebih tinggi. Tapi kan bisa taunya gimana? Ketemu jarang gitu, nelpon jarang gitu, lewat surat-suratan. Ya udah, kenalnya lewat surat. Lewat surat itu diketahui, wah ini kan kalau marah lewat surat lucu juga ya. Marah gitu tulis, ntar belum dibalas, udah beres gitu. Ini ya ntar dunia udah kemana, suratnya belum nyampe begitu. Wah lucu lah pokoknya. Tapi saudara kira-kira seperti itulah kita dengan Tuhan kita. Nah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, menyampaikan siapa dia atau bagaimana kita bisa mengetahui pribadinya, yaitu lewat surat cinta Tuhan, yaitu Alkitab kita. Nah kalau kita nggak baca Alkitab kita nggak akan pernah kenal dengan siapa Tuhan kita. So we need to go deeper in our relationship with God. How? Through the word of God. Nah 2 Timotius 3 ayat 16 katakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah firman Tuhan yang kita punya itu adalah inspirasi daripada Roh Kudus yang diberikan untuk kita untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Intinya untuk memperlengkapi kita. Nah ini dalam The Passion Translation ini bagus nih. Di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Then you will be God's servant, fully mature and perfectly prepared to fulfill any assignment God gives you. Remember, God has an assignment for us, especially this year, for you to stand firm and to take action. Bagaimana kita bisa mengambil tindakan? Bagaimana kita bisa berdiri dengan teguh? Kita perlu diperlengkapi dengan yang namanya firman yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman itu ada yang namanya instruksi, ada yang namanya koreksi kalau kita salah jalan atau salah bersikap, salah mengambil keputusan. Ada kekuatan daripada Tuhan untuk kekuatan kita sehari-hari di dalam perjalanan, terlebih di dalam peperangan kita. Ada panduan untuk kita. Jadi firman itu adalah diberikan, inspirasi daripada Tuhan diberikan untuk setiap kita supaya kita menjadi dewasa dan kemudian siap untuk menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita. So, the way for us to go deeper in our relationship with God, number 2 is through the scriptures. Oh ini nomor 1 ya? Nomor 1 ya. Yang pertama lewat firman Tuhan. Oke, jadi saya mau ajak, mari kita boleh kembali kepada firman Tuhan. Ada amin? Cintai firman Tuhan.
baca firman, renungkan firman Tuhan. Nah yang kedua, we go deeper through what we call prayer. Now this might be basic, this might be simple. Wah kayaknya kita udah dengar gini kayak lama sekali ya. Tapi kita perlu diingatkan, dan biar sore hari ini kita diingatkan sama-sama ya. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Don't be pulled in different directions or worried about a thing. Be saturated in prayer throughout each day, offering your faith-filled request before God with overflowing gratitude. Tell Him every detail of your life. Saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi firman Tuhan itu adalah cara Tuhan berkomunikasi kepada kita. Oke, dia berbicara lewat firman-Nya. Nah, doa itu adalah cara atau jalan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Gitu. Itu lebih kepada seperti itu. Kalau saudara mau belajar berdoa, saudara bisa belajar dari Alkitab sebenarnya. Di kitab Mazmur itu dikatakan adalah the book of prayer. Karena Mazmur itu ditulis oleh Daud, dan itu merupakan perjalanan kerohanian Daud, di mana dalam setiap masa kehidupan dia berkomunikasi kepada Tuhan. Dia menyampaikan keinginannya, kegundahan hatinya, dia menyampaikan ketakutannya, dia menyampaikan kegeramannya atau kegelisahannya. Jadi semua, ini ayat ini bilang, tell Him every detail of your life. Saudara sadar gak bahwa dalam doa, oke loh untuk saudara curhat loh. Saudara bilang, aduh Tuhan, saya capek Tuhan. Tuhan saya kesel Tuhan sama orang ini, aduh gimana Tuhan. Ini orang jujur nyebelin gitu misalnya. Enggak apa-apa loh. Asal kita tidak mengutuki orang itu ya. Tapi tell Him every detail. Daud dia bercerita, aduh kadang-kadang saya pengen marah istilahnya. Waduh hatiku penuh dengan kemarahan misalnya. Wah dia katakan ada waktunya dia bersuka cita, ada waktunya dia kesal, ada waktunya dia marah. Tapi dia menyatakannya semuanya di dalam doa. Nah lewat doa itu dia bisa semakin dekat dengan Tuhan dia. Karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan, cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Gitu kan sekarang udah jarang tuh kayak dulu. Bukannya gak bisa, masih ada terjadi. Kita perlu percaya bahwa tiba-tiba ada suara Tuhan misalnya atau ada nabi Tuhan, kita mengenal, percaya apa yang namanya nubuat ya, Tuhan menyampaikan isi hatinya. Tapi yang utama Tuhan berkomunikasi lewat firman-Nya dan kita berkomunikasi dengan doa. Jadi saudara, kalau kita lihat kenapa doa disebut sebagai nafas orang Kristen, karena memang kita tidak bisa berhenti bernafas, betul ya. Dan komunikasi dengan Tuhan juga tidak boleh berhenti. Kapanpun engkau bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Engkau bisa panggil Roh Kudus. Karena Yesus kalau ditanya Yesus di mana? Yesus di surga, udah naik ke surga, Allah Bapa di surga. Yesus mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita sebagai pendamping. Jadi kita bisa curhat, bisa tanya Tuhan, aduh Tuhan, waktu kita bilang Tuhan kita mengerti, kita sedang berkomunikasi dengan Roh Kudus. Aduh ini gimana ya, aduh tolong Tuhan, bimbing aku, aduh ini ambil keputusan seperti apa. Itulah hubungan dengan Tuhan kita. Nah yang ketiga we go deeper through praise and worship. Nah ini yang akan kita jalani sama-sama minggu depan ya. 1 Samuel 16:23 dikatakan seperti ini. And whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, David would play the harp and Saul would feel better and the evil spirit will go away. Setiap kali ada roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, ini mungkin saudara kalau yang jeli istilahnya bertanya-tanya nih, loh kok ini ada tormenting spirit, ada dibilang jadi spirit yang evil sebenarnya. Tapi kok spirit evil ini from God ya. Nah ini kita jadi kritis. Gitu. Ini sebenarnya Tuhan mengizinkan karena memang Daud meninggalkan Tuhan sendiri sehingga iblis itu menguasai Saul dan itu diizinkan dengan perkenanan daripada Tuhan. Makanya di sini singkatnya ditulisnya ini spirit from God. Tapi ini bukan the spirit of God, gitu, tapi spirit yang Tuhan izinkan untuk ada dalam Saul. So, jadi ketika Saul dikuasai oleh roh jahat, kemarin kita nonton di Lancaster itu bagus sekali, Daud memainkan harpanya. Dan ketika Daud memainkan harpanya, kemudian roh jahat itu keluar dari Saul.
Wah ini luar biasa loh. Nanti kita belajar benar-benar. Ini mungkin saya singkat aja sebagai dasar untuk minggu depan. Tapi saudara, seringkali kita nih miss atau lewat dari kuasa pujian dan penyembahan. Di dalam ibadah, dalam gereja, kadang-kadang saya suka dengar atau mungkin ya dulu saya pun seperti itu. Bilang kalau ke gereja ya, ada waktunya tuh, waktu masih bertumbuh memang, masih pujian kok, belum firman. Gitu ya, siapa yang suka gitu dulu? Masih pujian, belum firman, nanti tunggu deh sebentar lagi. Jadi masih di tukang bakso di depan, tenang aja kedengeran kok. Masih lagu kedua, masih ada 2 lagi, belum. Kalau ngebaso, kalau yang ngerokok nanti belum habis dikit lagi gitu kan. Masih tanggung gitu. Jadi kayaknya kita lihat bahwa pujian penyembahan itu kayak pembukaan untuk firman Tuhan. Kayaknya begitu ya. Enggak ya masih firman dalam arti ya kayaknya tuh enggak penting gitu. Kayaknya satu hal pembukaan, satu prakata, nanti yang pentingnya firman Tuhannya. Makanya orang ketika firman baru masuk, baru duduk, terus diem gitu. Kalau pujian penyembahan ya bisa ditunda lah, bisa belakangan atau tidak terlalu terlibat di dalam pujian dan penyembahan. Padahal sebenarnya pujian dan penyembahan dan firman Tuhan itu adalah 2 hal yang berbeda dengan fungsi masing-masing, ada kuasa masing-masing. Ini sebagai 2 alat yang berbeda antara firman Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Jadi saudara, kalau engkau berkata misalnya atau ada orang yang berkata bahwa masih pujian belum firman Tuhan, pertama kita bisa lihat bahwa dia tidak menganggap penting pujian dan penyembahan. Gitu. Itu sebenarnya sama juga dengan kebalikannya kalau kita bilang, masih firman Tuhan kok, belum pujian penyembahan. Gitu. Cuma firman kok. Nah, padahal dua-duanya ini punya porsi yang sama pentingnya, yang sama luar biasanya dengan 2 alat yang berbeda, 2 cara yang berbeda yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita diperlengkapi, untuk kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan kita mengenal siapa Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kita menyatakan Tuhan, betul ya? Kita acknowledging God, we acknowledge God. Kita menyatakan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita membesarkan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menyadari Tuhan, kita memproklamasikan siapa Tuhan itu. Saudara, kalau engkau lemah, engkau kan katakan, aduh bangkitlah. Daud katakan begini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Banyak ya begitu ya, ngerti gak? Itu tuh Daud sebenarnya dia lagi gak mau memuji Tuhan. Tapi dia memerintahkan kepada jiwanya untuk memuji Tuhan. Karena dia tahu bahwa di dalam pujian dia bisa terhibur, ada penghiburan di sana, ada kekuatan di sana. Secara jiwa dia lemah, tapi secara roh dia tahu bahwa ini ada kuasa nih. Dan maka dari itu firman Tuhan katakan jangan kita dikuasai oleh tubuh, tapi biar roh kita kuat. Jangan kita dikuasai oleh emosi. Dalam beribadah jangan kalau anak sini I don't feel like worshiping God. I don't feel like praising God. Well, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau perlu engkau perintahkan. Apapun yang terjadi, datang ke tempat ini, engkau katakan kepada jiwamu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Di sanalah engkau menyatakan Tuhan. Dan kita dipandu nih, lagi pujian penyembahan, ada kata-kata yang memandu kita, katakan itu dengan iman. Nyatakan itu dengan iman. Biar boleh bangkit imanmu. Ketika engkau lemah, kuatlah, bangunlah. Pujilah Tuhan, sadari siapa Tuhan, engkau Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, engkau besar, kuasamu besar. Dalam banyak sekali pujian penyembahan, kita menyadari Tuhan. Jadi waktu kita melihat Tuhan, menyadari Tuhan, kita masuk ke dalam satu dimensi yang lebih lagi daripada dimensi kita di muka bumi ini yang dikuasai oleh perasaan, sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata iya ya, saya diingetin lagi nih, ada Tuhan yang lebih besar dari masalah saya gitu. Wah, kita pulang, kita bisa dikuatkan dan kita bisa punya satu pandangan yang berbeda, perspektif yang berbeda, yang menentukan tindakan kita berikutnya. Itulah kuasa dari pujian dan penyembahan. Remember, Saul dikuasai roh jahat, ketika Daud memuji Tuhan, roh jahat keluar, enggak tahan loh, enggak tahan. Wah, chain will be break free. Rantai itu bisa diputuskan. Wah, umat Israel mengelilingi tembok Yeriko sambil bersorak,
sambil bernyanyi, tembok runtuh, kuasa dari pujian penyembahan. So, I'm so excited nih, minggu depan saya mau ajak buat yang tim praise and worship, kita persiapkan yang terbaik ya. Buat kita juga kita persiapkan hati kita. There will be breakthrough I believe in praising and worshiping God. So, yang berikutnya, lewat tadi pujian dan penyembahan, yang keempat ya sekarang ya. So let's go deeper through the Holy Spirit. Kita lebih dalam lagi lewat Roh Kudus Tuhan. Kalau tadi lewat yang pertama apa? Firman Tuhan, yang kedua lewat doa, yang ketiga lewat pujian dan penyembahan, yang keempat lewat Roh Kudus Tuhan. Jadi saudara, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan rohnya kepada kita. Dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Intinya bahwa Yesus naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Karena Yesus tahu bahwa sebagai manusia dengan jasmani, dia tidak bisa berada di mana-mana. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kita, dia adalah dikatakan omnipresent. Omnipresent itu apa? Dia ada setiap saat untuk setiap orang dimanapun mereka berada. Sini dengan Indonesia beda 12 jam. Tapi Roh Kudus yang sama yang ada di sini itu ada juga dengan saudara-saudara kita di negara bagian lain. Dan dimanapun, omnipresent. Nah Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk apa? Dia adalah roh yang menolong kita. Dia adalah roh yang mengajar kita, yang merawat kita, yang menguatkan kita, yang mengarahkan kita dan menyemangati setiap kita. Jadi Roh Kudus ini punya peran yang sangat penting. Dia adalah seorang pribadi yang berada bersama dengan kita setiap saat, yang seharusnya itu menjadi kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu sangat tertarik untuk terlibat di dalam kehidupan saudara, bukan hanya ketika engkau sedang berada di gereja. Ada amin. Tapi dalam setiap hal yang kecil sekalipun yang kau lakukan, setiap langkah kakimu, Roh Kudus sangat tertarik untuk terlibat. Apakah kita mau melibatkan dia? So, Roma 8 ayat 26 dikatakan seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah dalam Contemporary English Version dikatakan in certain ways we are weak. Siapa yang mengalami seperti itu ya? Well, we've experienced all of these things in certain days, in certain times, in certain moment we found ourselves that we are weak if we want to be honest. Gimana caranya? So the Spirit, the Holy Spirit, it help us. For example, when we don't know what to pray for, now the Spirit prays for us in ways that cannot be put into words. Kayaknya saya sering sampaikan bahwa buat saya pribadi kadang-kadang pengen doa tapi aduh karena pusingnya gitu ya, karena saking keselnya bisa jadi, karena saking udah nggak tahu perasaannya seperti apa, ada masalah ini dan itu gitu. Jadi masalah tuh udah kayak rujak lah pokoknya. Udah kayak gado-gado, udah kayak salad, udah nyampur semuanya. Aduh mau ngomongnya lewat mana, yang mana dulu yang mau didoakan. Well, ini satu contoh. Roh Kudus tuh yang berdoa buat kita. Makanya ada juga yang namanya kita berbahasa roh. Nah ini nanti satu saat kita belajar ya, lebih dalam lagi. Tapi intinya apa? Bahwa Roh Kudus itu ada dalam kita, dia menolong kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Begitu. Untuk kita menyampaikan apa yang ada dalam isi hati kita kepada Tuhan. Lewat seorang pribadi ini, yaitu Roh Kudus Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara yang kasih Tuhan, jangan abaikan Roh Tuhan. Amin. Komunikasi dengan Roh Kudus, communicate with the Holy Spirit. Libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang ada di dalam kita, yang membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kenal Tuhan lebih lagi. Jadi dalam sehari-hari nih, ngomong sendiri di mobil itu ya, kalau orang mungkin ngomong sendiri tanpa ada tujuan gak apa-apa, tapi kita tahu bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, it's okay.
Tapi ya jangan ngomong sama jendela sama apa ya, pikiran kita terkonek sama Tuhan. Tuhan nih gimana ya, aduh gini segala macam. Itu sehari-hari tuh komunikasi yang terus terjadi. Dan Tuhan sangat senang, percayalah. Kalau engkau semakin sering berkomunikasi dengan Tuhan, engkau akan semakin kenal suara Tuhan. Nanti nih kayak udah tahu nih, aduh Tuhan gimana ya, nanti kayaknya mau jalan, tapi kayaknya enggak deh, jangan deh. Itu sebenarnya kan saudara, kalau pendeta-pendeta itu kan suka khotbah gini, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan bawa saya begini. Itu sebenarnya bahasa kerennya aja. Saya percaya setiap saudara, kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, sebenarnya sama. Aduh kayaknya enggak deh, cuman bahasanya enggak sekeren yang bisa disampaikan pendeta aja gitu. Kayak mau jangan tapi enggak deh, aduh gitu. Cuma kalau disampaikan di khotbah kayaknya Tuhan arahkan saya gitu. Ya Tuhan arahkan saudara juga gitu. Yakin bahwa ada suara Tuhan dalam kehidupanmu. Waktu engkau mau berdosa kan, aduh jangan deh. Nah itu Roh Kudus tuh. Dan intinya begini, semakin engkau mendengar suara Roh Kudus, semakin engkau taat terhadap suara Roh Kudus, maka suara Tuhan itu, suara Roh Kudus itu akan semakin jelas, akan semakin jernih, akan semakin tegas. Tapi semakin kita mengabaikan suara Tuhan, maka suara Tuhan itu akan semakin kecil dan semakin kecil. Jadi semakin kita membangun hubungan kita, mengizinkan Roh Kudus bekerja, melibatkan Dia, maka pada akhirnya kita akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dan engkau akan menjadi pribadi yang kuat dan pribadi yang bertindak. Well, rasul-rasul juga banyak yang nggak mendengar suara Tuhan secara audible seperti di zaman perjanjian lama. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, mereka tahu ada Roh Kudus dan mereka berdoa dan lewat Roh Kudus lah yang menunjukkan bahwa kamu pergi ke sini, kamu jangan ke sini, jangan masuk ke sini. Disitulah ada keselamatan, ada perlindungan daripada Tuhan, ada kasih karunia daripada Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. So let's go deeper through the Holy Spirit. This is the year, and as Christians, as believers, I pray that every one of us, we need to become a spiritual person. Kita mesti jadi manusia roh nih. Manusia roh ini bukan terbang gitu ya, ngambang gitu. Kayaknya kalau dulu wah dia rohani banget. Rohani itu sebenarnya apa sih? Bukan kita kayaknya ngomongnya shalom gitu, apa kabar gitu. Enggak ngomong, enggak boleh ngomong gua lu kayaknya, dan lain sebagainya. Enggak. Tapi rohani itu ya kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita punya karakter Tuhan, itu rohani. Karena ada banyak orang, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, tapi sebenarnya Roh Kudusnya enggak ada. Buktinya apa? Ketika pulang gereja itu kayak topengnya dibuka gitu kan. Nah, nanti di tempat kerja, jadi beda lagi, ngomongnya beda lagi. Gitu. Mulut yang sama yang dipakai memuji Tuhan, dipakai untuk jadi menjelek-jelekan orang lain. Contohnya seperti itu. So, kita lihat yang berikutnya, yang terakhir. Mari kita boleh go deeper, yang terakhir lewat gereja Tuhan. Ada amin. Go deeper through the church. Nah tadi sekali lagi coba bantu saya, tadi pertama kita go deeper through, number one, through the scriptures, number two, through prayer, number three, through praise and worship, number four, through the Holy Spirit, and number five, it's through the church. 4 hal sebelumnya itu gak cukup untuk bawa kita mendekat kepada Tuhan. Efesus pasal yang pertama ayat 23 firman Tuhan katakan seperti ini. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. So the church is Christ's body and is filled with Christ who completely fills everything. Oke. Tuhan bekerja lewat gereja Tuhan. Tuhan bekerja lewat gerejanya. Gereja Tuhan itu seperti inkubator. Saudara masih ingat atau tahu apa yang namanya inkubator? Itu inkubator itu untuk kayak kalau ada telur ditaruh ya supaya bisa telurnya jadi mateng gitu. Atau kalau bayi lahir prematur belum waktunya itu dimasukkan ke dalam sebuah inkubator supaya dia bisa bertumbuh dan mencapai waktu atau pertumbuhan yang tepat gitu, yang baik gitu. Intinya apa? Inkubator itu adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh sebenarnya. Tempat di mana kita bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, di dalam kerohanian kita, tempat yang tepat, tempat yang baik untuk kita bertumbuh, di mana kita harus ada di dalamnya, yaitu gereja Tuhan. Disitulah kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saudara yang kekasih Tuhan, saya tulis seperti ini. Next,
Kita ini perlu gereja lebih daripada gereja perlu kita sebenarnya. You need the church more than the church needs you. Sadari ini, sadari firman ini. Bahwa kita ini tidak bisa terlepas dari tubuh Kristus, ada amin. So we need the church in order for us to grow. Saudara bagian daripada tubuh Kristus. Kalau saudara terlepas dari tubuh, engkau akan mati. Nah sayang sekali kita banyak kali tertipu oleh iblis bahwa saya oke kok tanpa gereja. Wah gereja di mana? Oh online. Online gereja mana? Oh yang kemarin sih dari Jakarta ya. Yang sebelumnya yang Surabaya, pastor bagus loh. Oh sebelumnya lagi, wah ada yang dari Singapura, lebih keren pastor. Wah terus dan lain sebagainya. Tapi saudara engkau tidak bisa bertumbuh jika engkau tidak tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Kenapa? Nah gereja ini bukan sebuah organisasi, tapi tubuh Kristus yang dapat membawa kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Oke ya, saya terangkan sedikit. Kita diciptakan atau ada di sini untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan, betul ya? Semakin serupa, disempurnakan karakter kita dibentuk sedemikian rupa. Bagaimana kita bisa dibentuk? Yaitu ketika kita berada di dalam tubuh Kristus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita nggak bisa tajam kalau kita nggak bisa digesek. Kita nggak bisa tajam karakter kita kalau nggak pernah ketemu orang. Justru bersyukur nih, karena ada orang-orang yang di depan saya ini, saudara ada orang-orang yang saudara lihat, saya tentunya ini pastor yang mungkin ngeselin seringkali gitu ya, tapi itu membentuk karakter kita. Saudara-saudara kita ini membentuk sehingga kita bisa semakin serupa dan sempurna seperti Yesus dalam karakter dan dalam karya. Nah saudara, dalam gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus, yaitu persekutuan orang percaya, Roh Kudus itu memperlengkapi jemaat dengan firman Tuhan yang berkuasa. Di dalam gereja ada pujian dan penyembahan Tuhan yang hidup yang membawa kita semakin satu dengan Bapa. Gereja adalah tempat untuk kita boleh saling, kita belajar banyak tahun lalu, saling peduli, saling melayani, saling mengasihi satu sama lain dan seterusnya. Gereja menjadi tempat untuk kita boleh diajar, diperlengkapi dan diutus dengan otoritas Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi lewat gereja lah kita dibawa semakin dekat, semakin dalam, semakin serupa dengan Kristus. Dan bahkan ini lebih penting lagi nih berikutnya. Next slide, you need to be in the church for you to be the church. Saudara perlu bergereja sebelum engkau bisa menjadi gereja. Maksudnya apa pastor? Well, sebagai gereja kita dipanggil nih. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Ada panggilan Tuhan untuk kita menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Tapi engkau tidak bisa melaksanakan semuanya itu kalau engkau tidak ada di dalam gereja lokal. Engkau tidak bertumbuh di dalam yang namanya gereja lokal. Untuk itu kita perlu tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Jadi we need to be in the church. Kita ini tidak bisa kalau kita tidak berkumpul. Kita nggak bisa kalau kita tidak tertanam. Kita perlu ada di dalam rumah Tuhan. Wah saudara, aduh sebenarnya ini bisa jadi satu khotbah seri, mungkin bisa sampaikan sebulan. Gereja itu seperti payung otoritas. Banyak kali orang Kristen mereka pikir ketika mereka tidak berada dalam sebuah gereja lokal, tidak berada dalam sebuah payung otoritas, mereka keluar dari otoritas dan mereka merasa bebas. Bebas, saya tidak ada apa-apa. Padahal sebenarnya di dalam kehidupanmu engkau tidak punya payung yang melindungi kehidupanmu, di mana panah iblis akan dengan mudah mengenai kehidupanmu. Tapi kalau engkau berada dalam gereja lokal, ada perlindungan, ada otoritas yang daripada Tuhan. Tubuh Kristus yang bersama-sama, saling membangun, saling melindungi satu sama lain. So, berikutnya bagaimana kita bisa lebih dalam lagi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu lewat yang namanya gereja lokal. Mari kita boleh tingkatkan lebih lagi ibadah kita kepada Tuhan. Satu firman Tuhan yang kita perlu diingatkan selalu ya, Ibrani pasal 10 ayat 25, firman Tuhan katakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So let us not neglect our church meetings as some people do, but encourage and warn each other. Nah, saudara lihat, see how important to meet together.
ini dibilang kita mesti encourage each other and then warn each other. Harus saling menyemangati dan saling mengingatkan. Kalau dibilang kasih warning itu kan, ini lu bahaya loh. Kalau ada warning gitu ya. Berarti kalau ini jangan jadi tugas pastor aja atau leader saja. Kalau ada orang-orang yang kita lihat, kamu kenapa gak ke gereja? Ingetin, saling ngingetin. Ini penting nih, kamu bahaya loh. Kalau kamu gak ke gereja itu bahaya sebenarnya. Dan terlebih kalau kita lihat, ya gereja memang tempat kita bertumbuh di mana karunia kita menjadi nyata. Gifts, talenta yang Tuhan berikan kita menjadi nyata, menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau diperlengkapi dan engkau diutus, engkau maksimal dalam panggilanmu, dalam setiap hal yang Tuhan berikan untukmu. Yaitu ada di dalam gereja Tuhan. Nah, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Waduh, hari Tuhan semakin dekat loh. Bangsa semakin error. Tadi malam saya dengar lagi ada penembakan lagi ya di California, 10 orang mati. Aduh, kayaknya udah aneh-aneh. Kalau keanehan kita gak akan habis bahasnya. Tapi justru gereja Tuhan dipanggil untuk kita lihat. Terakhir, kita baca sama-sama lagi dan lagi dan lagi. Daniel 11 ayat 32. Last slide. 1, 2, 3. But the people who know their God shall stand firm and take action. Umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya gereja Tuhan ini boleh terus memberikan diri mereka dan masuk ke dalam sebuah hubungan yang semakin dalam dengan Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus boleh bawa kami untuk mengerti bahwa untuk kami bisa bertindak, untuk kami bisa kuat di dalam Tuhan, kami perlu memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kami perlu mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami perlu tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kami perlu teguh Tuhan di dalam setiap prinsip kebenaran firman Tuhan yang menjadi fondasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada akhirnya dalam tantangan apapun yang kami hadapi, yang iblis coba berikan dalam kehidupan kami, dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, kami tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat membuat kami takut Tuhan. Tidak ada satupun yang membuat kami khawatir atau kehilangan masa depan kami, kehilangan pengharapan kami. Karena kami tahu siapa Tuhan kami. Kami tahu siapa Tuhan yang bersama dengan kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang menyediakan. Kami tidak perlu takut akan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum Tuhan. Kami tidak perlu takut akan musuh-musuh kami. Karena kami tahu kami punya panglima yang luar biasa. Oh Tuhan, bahwa gereja Tuhan boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Bukan hanya kami semakin mengetahui atau memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang Tuhan, yang berhenti hanya di dalam kepala kami, tapi kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu yang menjadi sebuah dasar yang kuat untuk gereja Tuhan boleh berdiri teguh, menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah tahun ini. Kami gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang kuat dan gereja yang bertindak, gereja yang tidak fokus kepada diri kami sendiri, tapi boleh terus menjadi berkat di dalam banyak cara bagi orang lain untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan terus firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar tidak ada sedikit pun iblis yang bisa mengambil bagian dari firman Tuhan. Tapi firman Tuhan meresap dalam hati kami, berakar kuat dan boleh bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.